Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf agak terlambat sekitaran 13 menit. Nah, jangan lupa absen disiapkan untuk kelas A, jadwalnya 14 jam 14 sampai 15.40. Kemudian, saya diminta Bu Fiska untuk mengisi perkuliahan hari ini karena beliau dalam keadaan kurang sehat. Nah, sebenarnya saya ragu nih jelaskan materi ini kan karena udah lupa juga ya kan karena sudah terlalu lama. Kita kira-kira hampir 7 tahun yang lalu ya, terus nggak pernah dipegang lagi atau nggak pernah dikaji ulang mata kuliah ini, baru mulai masuk semester ini lagi karena disuruh sit-in sama Bu Fiska. Tapi saya coba, nanti kalau misalnya ada bagian yang kalian kurang paham, nah kalian boleh tuh message aja atau ketik aja di bagian message, kasih di pesannya. Jadi nanti pertanyaannya itu saya rekap. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab pertanyaannya, saya rekap, nanti saya minta tolong Bu Fiska untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, nah kalau misalnya nanti penjelasan saya kalian kurang paham, karena mungkin udah lupa kan materinya itu sekitar 7 tahun yang lalu dan nggak pernah dikaji ulang juga, baru belajar kemarin. Nah, jadi nanti saya share video yang biasa kayak Bu Fiska share ya. Nanti kalian bisa nonton videonya untuk lebih memahami tentang materi hari ini. Nah, sekilas saya lihat itu materinya nggak begitu sulit ya, menurut saya. Mungkin karena sudah pernah dipelajari 7 tahun yang lalu, jadi begitu nonton ulang tuh lumayan cepat paham gitu kan. Tapi saya nggak tahu nih di kalian gimana ya. Semoga nanti sama posisinya, sama-sama mudah dipahami. Karena kayaknya lebih mudah sih menurut saya dari materi-materi sebelumnya yang disampaikan sama Bu Fiska. Oke, itu menurut saya. Oke, nah kita langsung aja. Kita langsung mulai. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kalian masih kurang paham boleh di chat, boleh di message ya. Atau nanti Nah, karena ini saya kayak saya bilang tadi di awal, takutnya saya lupa ya kan ingin saya sampaikan. Jadi jangan diinterrupt ya. Jadi ketika saya menyampaikan materi itu jangan diinterrupt. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh di chat aja. Takutnya nanti hilang apa yang ingin disampaikan gitu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang grammar ya. Jadi grammar dalam teori bahasa dan otomata. Nah, apa itu grammar? Grammar itu mengekspresikan bahasa. Oke, sebentar kita record dulu ya. Oke, nggak usah aja lah. Kita record, start recording. Oke, nah grammar itu mengekspresikan bahasa tertentu. Jadi kayak misalnya bahasa Indonesia kan juga ada grammarnya. Bahasa Inggris juga ada grammarnya. Bahasa Mandarin ada juga grammarnya. Jadi setiap bahasa itu punya grammarnya. Nah, contoh yang disediakan di sini itu adalah contoh bahasa Inggris. Oke, turunan dari grammar apa? Turunan dari grammar itu adalah sentence. Ya. Sentence. Jadi sentence itu terdiri dari atau dihasilkan dari noun phrase dan predicate atau predikat ya. Nah, si noun phrase ini dihasilkan dari artikel dan noun. Dia terdiri dari artikel dan noun, kan noun phrase ya. Jadi dia bukan cuma satu kata. Ya, karena namanya noun phrase, berarti dia ada beberapa kumpulan kata yang dihasilkan dari artikel dan noun. Tuh. Kemudian predicate itu apa? Predicate itu adalah verb. Contohnya di sini adalah verb. Nah, contoh misalnya apa itu artikel? Di sini ada artikel menghasilkan a, artikel menghasilkan the. Kemudian noun menghasilkan cat, noun menghasilkan dog. Terus ada verb menghasilkan run, verb yang kedua menghasilkan walks. Jadi kita punya dua artikel, punya dua noun, dan punya dua verb. Oke, maka turunan dari grammar tadi adalah menghasilkan sentence ya. Nah, sentence di sini adalah the dog walks. Nah, kita pisah nih ya, kita bagi berdasarkan noun phrase dan predicate. Jadi kan sentence tadi kan rumusnya adalah noun phrase dan predicate. Maka noun phrase, predicate.
Nah, non-phrase predicate, apa predikatnya? Predikat itu adalah verb. Oke, predikat adalah verb. Jadi misalnya kita langsung buat verb di sini. Non-phrase, verb. Kemudian non-phrase terdiri dari apa? Terdiri dari artikel dan noun, kemudian verb ya. Predikat masih kita turunkan lagi ke bawahnya. Terus artikel itu apa? Artikel tadi adalah salah satunya adalah the di sini ya. Adalah the. Maka kita buat di sini the. Kemudian noun, kita turunkan noun. Jadi satu persatu ya, verb. Terus noun-nya apa? Di sini adalah dog. Kemudian dog, terus ada verb, the dog, terus verbnya apa di sini? Verbnya adalah walks, maka the dog walks. Maka turunan dari grammar the dog walks adalah turunannya seperti ini. Nah, gitu juga dengan yang misalnya a cat runs. Cat run, sentence, prosesnya sama, non-phrase, predicate, non-phrase verb, artikel noun, verb, non-verb, a cat run. Prosesnya sama. Jadi kita turunkan satu persatu ya, sehingga nanti menghasilkan suatu sentence. Nah, maka bahasa yang dihasilkan dari grammar di atas, grammar ini, a cat, dua ini, the dog walks sama a cat runs adalah a cat run, a cat walks, the cat runs, the cat walks, a dog runs, a dog walks, the dog runs, the dog walks. Jadi ini bahasa-bahasa yang dihasilkan dari dua grammar di atas, a cat run, dua sentence di atas, the dog walks sama a cat runs gitu. Nah, dalam penulisan penulisannya itu ada aturannya, ada aturan produksinya atau production rule. Jadi misalnya noun, terus tanda panah cat. Nah, yang di sebelah kiri, yang noun ini disebut dengan variabel. Oke, jadi noun ini adalah sebuah variabel. Terus yang sebelah kiri ada variabel, yang sebelah kanan adalah terminal. Jadi yang cat dan dogs ini yang dihasilkan dari noun itu adalah terminal. Itu adalah cara penulisan aturan produksinya. Contoh lain ya, contoh lain dalam grammar. Misalnya kita punya grammar S menghasilkan A kecil, S besar, B. S menghasilkan lambda. Oke. Nah, turunan dari kalimat AB, jadi ditanya turunan dari kalimatnya itu seperti apa ya? Menghasilkan bahasa apa ya? Misalnya ini menghasilkan bahasa apa? Maka S, A kecil, S besar B. Nah, S di sini bisa kita ganti dengan, kan S-nya di sini 2 ya. A kecil, S besar B, atau S kecil, S menghasilkan lambda. Maka kita bisa kita ganti dengan yang S, antara S dan S menghasilkan A kecil, S besar B, atau S menghasilkan lambda. Nah, ini kalau kita masukkan yang lambda, maka turunan kalimatnya yang dihasilkan adalah AB. Maka ini hasilnya adalah AB. Kemudian kalau kita mau masukkan yang ini, yang pertama, S menghasilkan A kecil, S besar B, turunannya adalah, kita prosesnya itu, yang pertama ini kita masukkan 2 kali ya. Yang A kecil, S besar B itu kalau kita masukkan 2 kali. Nah, pertama itu, pen saya hilang, jadi saya nggak punya. Bisa. Oke, misalnya ini ya, jadi kita masukkan yang pertama S, kan pertama A, terus S besar B, kemudian A. Nah, S di sini kita ganti lagi dengan A kecil, S besar B. Maka A, S, B, B. Oke. Terus setelah itu baru S di sini kita ganti dengan lambda. Maka A, B, B. Oke, maka kalimat yang dihasilkan adalah A, B, B, B. Ya, A, B, B, sorry. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi yang pertama itu, ini adalah prosesnya. Pertama S, A kecil, S besar, B. Terus pada proses ini dimasukkan lagi S-nya itu diganti dengan ini. Oke, sehingga menghasilkan ini.
Kemudian pada proses yang ini, S di sini diganti dengan lambda, sehingga menghasilkan yang ini. Nah, ini bisa terus dilakukan ya, bisa terus dilakukan, sehingga nanti kita bisa tahu tuh aturan bahasanya itu seperti apa. Tuh. Nah, jadi ini kalau kita turunan lainnya ya, turunan lainnya dari dari grammar di atas itu. Nah, ini dia tahapannya. Jadi kita S di sini diganti dengan ini. Kemudian S di sini diganti lagi dengan ini. Kemudian baru diganti dengan lambda. Sehingga menghasilkan bahasanya seperti ini. A, 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 B, B, B. Kemudian ini ada turunan lagi, diturunkan lagi sama dia. 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 kali turunan, sehingga nanti muncul A-nya 4 kali ya. A, ini ada 1, 2, 3, 4. Terakhir itu di sini baru dikasih lambda. Sehingga menghasilkan yang ini. Oke. Nah, maka bahasa yang dihasilkan dari grammar S menghasilkan A kecil S besar B, S menghasilkan lambda adalah A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 0. Karena kan jumlah A dan B-nya itu selalu sama ya, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4. Oke, dan S juga menghasilkan lambda, makanya lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada sama sekali, tapi berarti himpunan kosong kan, S-nya itu himpunan kosong. Jadi kalau ada himpunan kosong, makanya lebih besar sama dengan 0. Itu berarti bahasa yang dihasilkan oleh si grammar ini. Oke. Nah, dalam grammar itu ada notasi yang harus kita ingat ya. Ada beberapa notasi yang harus kita ingat. Itu ada V, T, S, P. V itu adalah set of variable. Oke. T itu adalah set of terminal simbol ya. Jadi kalau yang variabel itu di sebelah kiri, ada juga nanti variabel yang muncul di sebelah kanan ya. Dan set of terminal itu di sebelah kanan. Jadi kayak misalnya tadi S, A, B. Nah, maka yang dikatakan variabel itu adalah yang ini. Ini juga variabel ya, S yang di sini juga variabel. Terus yang dikatakan terminal itu adalah A dan B. AB ini adalah terminalnya. Nah, S itu adalah start variable. S di sini adalah start variable, berarti start variable itu di sini adalah S ya. Kemudian P itu adalah set of production rule. Nah, set of production rule itu ini. Berarti S, production rule tadi yang aturan produksi. S menghasilkan A, S besar, B. Nah, ini merupakan production rule. Jadi satu kesatuan ya. Jadi bukan cuma S doang, bukan cuma A doang, tapi dia S menghasilkan A, S besar, A kecil, S besar, B. Itu namanya set of, atau namanya production rule. Nah, contohnya di sini yang tadi saya jelaskan di atas. Contoh misalnya grammar G itu ada S, A kecil, S besar, B. Terus S ada lambda. Nah, notasinya itu seperti apa? V, T, S, P. Nah, V tadi kan set of variable. Nah, dari grammar ini, berarti set of variable-nya itu adalah S ya. Berarti di sini ada 2 S kan? Masih di sini ada S ya, SS. Maka himpunannya isinya adalah S. Kemudian ada T. T tadi set of terminal simbol ya kan? Terminal tadi yang dihasilkan dari si variabelnya. Nah, di sini ada A sama B. Maka terminalnya ada 2, itu A dan B. Kemudian yang S adalah start ya, start of variable. Start variabelnya itu adalah yang ini, kan di sebelah kiri ya, start of variable. Startnya itu yang paling atas ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini ada key, berarti key. Tapi karena di sini awalnya itu S, maka start of variable-nya adalah S. Kemudian ada P. P itu adalah set of production rule. Nah, di sini ada 2. Production rule-nya itu yang pertama ada S A kecil, S besar, B. Dan yang kedua adalah S lambda. Maka ini adalah production rule-nya. Jadi kalau misalnya nanti kalian nambahkan, misalnya nanti ada 3 production rule-nya, misalnya S. Misalnya ada SS. Nah, berarti ada 3 production rule-nya isinya. Isi himpunan set of production rule-nya ada 3. Berarti S besar, S besar.
Tapi variabel tetap satu ya. Kalau yang kayak gini tuh variabel tetap satu, karena sama-sama S ya. Jadi nggak dihitung nggak dihitung berapa banyak jumlah S-nya. Tapi kalau kita bilang berapa banyak variabelnya. Kalau ini kan cuman satu, yaitu satu variabel. Nah, kemudian, nah kita bisa ubah nih ya. Kita bisa ubah, kan ini kalau tulisannya seperti ini kan terlalu panjang ya. Ini kan terlalu panjang. Nah, kita bisa ubah ke bentuk sentensial form. Kalimat yang mengandung variabel dan terminal. Sorry. Bentuk sentensial form itu adalah kalimat yang mengandung variabel dan terminal. Jadi kalau misalnya kalimat tersebut hanya masih mengandung kalimat yang mengandung variabel dan terminal. Jadi kalimat itu adalah kalimat sentensial form. Jadi kalau misalnya sudah tidak mengandung variabel dan terminal, itu adalah namanya sentence. Nah, variabel tadi kan yang ini ya, yang di sebelah kiri ya, yang S besar. Terminal itu kan yang alfabetnya ya. Nah, kalau dia sudah tidak mengandung lagi variabel dan terminal, itu namanya adalah sentence. Nah, contohnya di sini contohnya itu sama seperti ini ya. S menghasilkan A kecil S besar B. Kemudian S ini kita ganti dengan ini lagi ya. Nah, masih ada terminalnya, masih ada variabelnya, berarti dia masih bentuk sentensial form. Sentensial form itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia bentuk sentensial. Nah, kemudian ini diganti lagi, si yang S ini diganti lagi dengan ini, maka menghasilkan ini, 3 ini ya. Kemudian S ini kita ganti dengan lambda. Oke, maka hasilnya adalah sentence. Nah, ini cuman mengandung terminal. Oke, dia tidak mengandung variabel, maka dia bukan sentensial form lagi. Jadi dia hanya sentence. Jadi kalau misalnya dia mengandung kedua-duanya, variabel dan terminal, berarti dia sentensial form atau bentuk sentensial. Kalau enggak, kalau cuma mengandung kalau cuma mengandung terminal doang, maka dia adalah sentence. Gitu. Atau dapat ditulis dengan S menghasilkan bintang A kecil, B, 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 B. Jadi ini bisa kita singkat ya. Jadi yang kita tulis panjang-panjang seperti ini, itu bisa kita singkat dengan gini doang. Tapi ini dihasilkan dari ini. Kalau misalnya kalau kalian udah misalnya kan dikasih grammar ya kan, dikasih grammar 2 ini. Nah, disuruh ditanya bahasa yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian bisa langsung tulis seperti ini, ya nggak apa-apa, ditulisnya seperti ini. Tapi kan berproses ya. Ini kan hasil ini dibuat dari sini. Cuman bentuknya aja. Ada bintang di atasnya, terus A, B, B, B. Ini prosesnya. Kalau misalnya kalian nggak lakukan proses ini, kalian nggak bakal tahu bahasa yang dihasilkan itu adalah misalnya A, B, B ini kan A pangkat N, B pangkat N. Gitu. Jadi ini bentuk panjangnya, nah ini disingkat seperti ini. Nah, secara umum dapat ditulis W1 bintang sampai dengan WN. Jika W1 menghasilkan W2, W2 menghasilkan W3 yang ini ya. Ini kan misalnya ini W1, W2, W3 dan seterusnya. Maka sampai dengan WN. Maka defaultnya itu adalah W menghasilkan bintang W. Jadi ini bisa kita ubah dari bentuk ini sampai 1 sampai WN, kemudian maka W adalah W. Itu adalah W dikasih bintang di atasnya ya, menggunakan bintang. Untuknya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini grammarnya. Kita grammar ya. Nah, turunannya seperti apa? Kita S bintang lambda, S menghasilkan AB pakai bintang ya formnya. Ini kan langsung aja ya, misalnya dia nggak ubah lagi, dia sebenarnya ini kan A, S, B ya kan. A di sini sebenarnya A, S, B. Oke, tapi dia langsung masukin nih, dia masukin lambda, terus dia di sini langsung, lambdanya langsung, ini dia masukin lambda kan,
S-nya kan dimasukin lambda, jadi kan hilang kan AB. Terus, nah ini langsung dimasukin AB, di sini AB juga. Jadi maka hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita paham nih ya, kalau misalnya kita paham, benar-benar paham, tapi kalau enggak ya proses aja satu persatu gitu. Ini kan yang kedua ini kan sebenarnya adalah A, S, B, B. Ya, jadi kalau dimasukin lambda kan, S-nya diganti dengan lambda kan AA, BB. Itu juga dengan yang ini. Yang ketiga, yang keempat ini adalah A, S, B, B, B. Tapi karena kita gunakan bentuknya menggunakan bintang, jadi kita bisa langsung S ini ganti dengan lambda. Jadi AA, S, bintang, AA, B, B, B. Tuh, dan seterusnya. Nah, ini masih sama ya, turunannya itu sama. Jadi yang ini, kan ini kan hasilnya ini ya, jadi diganti sama dia. Nah, ini dimasukkan kemari. Nah, ini dia. Oke, ini dimasukkan kemari ya. Maka hasilnya adalah kalau nanti dibuat AA, A-nya berapa itu? 2, 3, 4, 5. A-nya berarti ada 5 kali, kemudian B-nya juga ada 5 kali. Tuh. Contoh grammar yang lain, misalnya kita punya grammar ini, S, ada A besar, B, A besar menghasilkan A kecil, A besar B, terus di bawah paling terakhir itu adalah A besar menghasilkan lambda. Nah, turunannya, jadi kita satu persatu ya, misalnya S, A besar B, jadi A-nya dikasih lambda ya, jadi A di sini dimasukin lambda, sehingga menghasilkan B doang ya. Oke, dah. Terus S, A besar B kecil, nah yang kemudian itu A, masukkan yang ini, A besar, B. Oke, ini dia. A besar B ya. Ini kan diganti dengan ini ya. A besarnya diganti dengan yang ini. Ini dia. Oke, sehingga menghasilkan A-nya diganti kemudian dengan lambda. Maka menghasilkan A, B, B. Terus dengan aturan yang kedua juga sama. A besar B. Ini A-nya diganti, ya, diganti. Terus A di sini diganti lagi, ini dia. Maka menghasilkan AA, B, B, B. A-nya 2 kali, B-nya 3 kali. Oke, nah, kemudian lanjut lagi sampai turunan berikutnya. Oke, nah ini juga ya, ini diganti dengan masih diganti ini. Nah, ini kan mencoba mencari bahasa ya. Bahasanya itu seperti apa dari grammar ini. Maka didapatkan bahasanya adalah A pangkat N, B pangkat N, dan B. Oke, di mana N lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Nah, karena kan jumlah A-nya itu kan jumlah A yang pertama ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jumlahnya ini 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. Lebih 1 ya, makanya di sini dibuat terpisah ya B-nya ya. Tuh. Jadi kalau misalnya dia 0 kan berarti cuma B doang ya, yang ini. Jadi dia menghasilkan bahasa ini aja. Tuh. Maka terpenuhi ya ininya, notasinya seperti ini. A pangkat N, B pangkat N, B. Oke, bahasa. Nah, untuk grammar G dengan variabel S, maka bahasa yang dihasilkan dari grammar G adalah di mana W ini adalah kan W ini adalah isinya si W ini adalah semua string yang ada di terminal. Jadi stringnya itu apa aja, misalnya stringnya AB, maka isi dari W ini adalah AB, di mana S menghasilkan, di mana W dapat menghasilkan semua string yang ada di variabel. Kan S ini sebagai variabel tadi ya. Maka inilah dia notasinya. Tuh. Nah, di sini ada contoh lagi.
Misalnya contoh untuk grammar G. Untuk grammar G itu ada S, A besar, B. A kecil, A besar, B. A menghasilkan lambda. Nah, ini kan tadi bahasanya ya. Ini bahasa yang dihasilkannya. Oke, nih. Notasi lebih. Nah, kita bisa buat notasinya itu menjadi lebih sederhana. Nah, ini kan dua ya. Di sini A menghasilkan lambda. Nah, kita bisa buat notasinya itu menjadi lebih sederhana. Misalnya yang ini ya. A menghasilkan A kecil, A besar, B. Dan A juga menghasilkan lambda. Atau A juga menghasilkan lambda. Maka kita bisa menulisnya adalah A kecil, A besar, B, atau lambda. Jadi bisa A menghasilkan ini dan bisa A menghasilkan ini. Jadi ada dua notasi yang bisa kita pakai, yang bisa memakai yang seperti ini atau mau yang seperti ini. Tapi itu mempunyai makna yang sama. Atau di sini ada dibuat ini misalnya contohnya artikelnya itu contohnya A, artikelnya itu adalah the. Di artikel A atau artikel the. Kita masuk ke linear grammar. Nah, linear grammar itu apa? Linear grammar yang memiliki paling banyak satu variabel pada bagian sebelah kanan. Oke, satu variabel pada bagian sebelah kanan dari produksi. Oke, satu variabel pada bagian sebelah kanan dari produksi ya. Berarti kan sebelah kanan ya. Yang ini kan kiri. Ini kan variabelnya sebelah kiri. Nah, ini variabelnya di sebelah kanan. Contohnya nih S, A kecil, S besar, B. Berarti ini adalah linear grammar. Oke, paling banyak ya. Paling banyak satu. Berarti kalau misalnya nggak ada, gimana ya? Nggak ada ya tetap linear grammar. Karena maksimal itu satu. Bukan minimal satu, tapi maksimal itu satu. Berarti kalau misalnya dia nggak ada, yang seperti di bawah ini, S dia itu lambda, maka ya nggak apa-apa. Walaupun nggak ada variabelnya. Di sebelah kanannya nggak ada variabel, nggak apa-apa. Karena maksimal satu. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nah, ini juga linear grammar ya. A besar, B, A kecil, A besar, B, kemudian kemudian lambda. Nah, ini juga linear grammar. Karena menghasilkan paling banyak satu. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Di sebelah kanan ya. Ini kan production rule ya. Ini namanya production rule. Di sebelah kanannya. Kalian lihat. Nah, kalau ada linear, pasti ada non-linear. Nah, kalau non-linear itu kebalikan. Kebalikan dari si linear. Kalau linear tadi di sebelah kanannya itu paling banyak satu. Nah, kalau non-linear itu di sebelah kanannya lebih dari satu. Oke, lebih dari satu. Itu juga termasuk dari non-linear. Nah, maka bahasa yang dihasilkan adalah W di mana banyaknya A dalam string W sama dengan banyaknya B dalam string W. Grammar G yang linear, grammar G yang lain. Nah, ini contoh juga linear grammar yang lain. Contohnya tadi kan dibilang linear grammar itu di production rule-nya yang sebelah kanan itu paling banyak satu variabel. Paling banyak satu ya kan. Nah, ini berarti di sebelah kanannya cuma ada A doang. Berarti dia juga bagian dari linear grammar. A kecil, B besar, atau lambda. Nah, ini juga linear grammar, ini juga linear grammar, ini juga linear grammar. Nah, ini bahasa yang dihasilkan adalah A pangkat N, B pangkat N lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu lebih detailnya, kenapa yang notasinya seperti ini, bahasa yang dihasilkan seperti ini, silakan dicoba ya. Berarti nanti S diganti dengan kan A. Misalnya A dulu ya, A. Kemudian A-nya itu adalah AB. Oke, kemudian diganti lagi. B-nya itu diganti lagi dengan A besar B. Oke, kemudian A bisa diganti dengan lambda A B. Oke, nah ini pertama. Nanti kalian silakan coba lagi. Nah, ini baru satu sentence ya. Nanti coba lagi masukin B-nya dimasukin dengan
ini lagi dimasukin dan seterusnya. Misalnya A dimasukkan lambda, terus A dimasukkan ini, B dimasukkan ini, dan berulang-ulang terus ya. Nanti kalian bakal ketemu A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi ada linear grammar. Nah, sekarang itu si linear grammar itu terbagi lagi menjadi right linear grammar. Nah, apa itu right linear grammar? Production rule-nya itu memiliki bentuk seperti ini. Jadi A, X, B, atau A, X. Ya. X ini adalah string terminal. Nah, right linear grammar itu variabelnya itu di bagian production rule-nya, dia harus terletak di paling sebelah kanan. Artinya kan si variabelnya kan letaknya udah di sebelah kanan misalnya ya, variabelnya letak sebelah kanan, tapi dari bagian sininya itu letaknya tuh paling sebelah kanan, jadi dia terluar ya, istilahnya tuh terluar, jadi paling luar sebelah kanan. Contohnya S, A, B, S besar. Oke, nah ini merupakan right linear grammar. Kenapa? Karena S-nya itu terletak di sebelah kanannya si terminal ya. Ini kan terminal ya, terletaknya di sebelah kanan terminal. Jadi dia adalah right linear grammar. Nanti, nah ada yang kedua itu namanya left linear grammar. Dia itu kebalikan dari si right. Berarti si variabelnya itu nih terletak di sebelah kirinya si terminal, string terminal ya. Letaknya tuh di sebelah kirinya string terminal. Contohnya A, S, A besar, B, AB. Nah, ini kan string terminal ya. Nah, itu dia letaknya di sebelah kiri. Karena dia bentuknya adalah left linear grammar. Nah, kalau yang right tadi di sebelah kanan, kalau yang left itu di sebelah kiri. Tuh. Oke, nah kalau misalnya seperti ini dia bisa juga, nggak apa-apa ya. Ini tetap dikatakan left linear grammar. Karena ini kan bisa tidak ini ya, bisa lambda ya. Lambda kan boleh tulis atau boleh tidak. Nah, kemudian itu setelah kita bicara tentang beberapa grammar, nah ada juga kita baru masuk ke bagian kita masuk ke regular grammar. Nah, regular grammar itu adalah suatu regular grammar merupakan bentuk right linear atau left linear grammar. Nah, jadi regular grammar itu dia dua-duanya ya. Dia nggak pedulikan dia itu right atau left, jadi dia kedua-duanya, right linear dan left linear. Itu kalau regular grammar. Nah, contohnya misalnya di sini ada grammar G1 di mana S, A, B, S besar, S, A. Nah, ini kan adalah right. Oke, karena variabelnya letaknya di kanan. Oke, paling kanan dari production rule, maka dia dikatakan right linear grammar. Nah, sedangkan G2 contohnya adalah S, A besar, AB. Nah, dia dikatakan left linear grammar. Kenapa? Karena dari production rule si variabelnya ini letaknya di paling kiri dari si terminal ya. Ini kan terminalnya ya, string terminal. Letaknya di sebelah kiri, maka dia dikatakan left linear grammar. Nah, setelah dilakukan percobaan ini kan bahasa yang dihasilkan ya. Regular grammar menghasilkan bahasa regular. Jadi setelah dilakukan uji coba ya kan, disimpulkan bahwasannya regular grammar menghasilkan bahasa yang regular. Tuh. Nah, ini ada ada bahasa yang dihasilkannya S, A, B, S besar. Di mana S juga menghasilkan A. Oke, di mana S menghasilkan A. Nah, AB maka bahasa dari right ya kan, right ini ya. Sorry ini left. Ya, ini right linear grammar bahasa yang dihasilkan dari G1 ini adalah AB bintang A. Jadi kalau misalnya kalian mau coba itu tekan A, B, S, kemudian A, misalnya kita mau pakai A, B,
Terus S-nya kita ganti lagi dengan A, B, S. Jadi kan ini selalu berpasangan ya. AB ini banyak jumlahnya itu selalu sama, maka dan dia berpasangan, makanya AB terus ini diganti dengan A. Maka AB bintang A. Nah, sedangkan yang G2 ini kan tadi adalah left ya, left linear grammar. Nah, bahasa yang dihasilkannya adalah AB bintang. Nah, ini kalau kita coba buat S A kecil, B kecil, kemudian A-nya itu kita ganti dengan A lagi ya, misalnya AB ya. Oke. Terus A-nya bisa kita ganti dengan B ya. B, AB, AB. Terus B-nya kita ganti dengan AA, AB, AB. Oke, nah maka bahasa dihasilkan adalah AAB. Ini AAB ya, AAB, AB bintang. Tuh. Nah, bahasanya adalah bahasa regular. Maka kita harus buktikan ya. Ini kan adalah teorema ya. Misalnya ini kayak teorema yang bilang bahwasannya ini bahasa regular, bahasa yang dihasilkan dari regular grammar adalah bahasanya juga regular gitu. Nah, regular grammar menghasilkan bahasa regular. Nah, kita harus buktikan. Nah, ada teori. Jadi teoremanya itu adalah bahasa yang dihasilkan oleh regular grammar, maka dia adalah bahasa regular. Bahasa yang dihasilkan oleh regular grammar adalah bahasa regular. Nah, kita bisa buktikan dengan dua cara. Yang pertama itu dua pembuktian. Yang pertama itu nah kan ada konsep bahwasannya himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, maka himpunan A itu merupakan subset atau ini kan kayak misalnya ini kan himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, himpunan A itu haruslah bagian dari himpunan B. Atau kebalikannya, himpunan B bahkan bagian dari himpunan A. Nah, maka kalau dia merupakan bagian satu sama lain, maka dia adalah sama ya, isi himpunan A dan himpunan B itu adalah sama. Tuh. Nah, maka pembuktiannya itu setiap regular grammar akan menghasilkan bahasa regular. Jadi kita buktikan setiap regular grammar akan menghasilkan bahasa yang regular. Nah, pembuktian kedua, kebalikannya ya kan, karena kita misalnya mengambil konsep ini nih. Kebalikannya, setiap bahasa regular akan dihasilkan dari regular grammar. Jadi kebalikannya, yang pertama kita buktikan yang ini adalah yang ini. Kemudian pembuktian kedua, bahasa regular akan dihasilkan oleh regular grammar. Nah, pembuktian satu, bahasa misalnya kita punya grammar G kan, maka bahasa yang dihasilkan dari grammar G yang dihasilkan bahasa LG yang dihasilkan oleh regular grammar G adalah regular. Oke, jadi ini adalah bahasa LG yang dihasilkan oleh regular grammar G adalah bahasanya itu adalah bahasa regular. Jadi kita akan buktikan ini. Nah, ini kita ambil contoh pada kasus right linear grammar. Oke, andai G merupakan right linear grammar, jadi si grammarnya itu kita pakai itu yang right ya, right linear grammar. Kita umpamakan dengan G. Kita akan buktikan bahwasanya bahasa dari si G ini adalah regular. Oke, jadi bahasanya kan kalau L kan berarti lanjut ya. Singkatan kepanjangan L itu lanjut. Jadi bahasa dari si G itu adalah regular. Nah, cara pembuktiannya kita buat NFA. Kita buat NFA misalnya NFA M. NFA M sehingga
bahasa dari NFAM itu sama dengan bahasa dari grammar G, yang mana grammar G ini adalah right linear grammar. Oke, jadi right ya, right linear grammar. Oke, nah berarti kita harus buat NFA-nya. Contoh, grammar G adalah right linear ya, right. Jadi kalau misalnya ditanya ini, saya kan dikasih pertanyaan ini right atau left ya. Jadi kalian tinggal lihat aja ini production rule-nya di sebelah kanannya itu variabelnya di kiri atau di kanan. Nah, kalau yang di kanan berarti dia adalah right. Ini kan di kanan ya, si A-nya di kanan, letaknya di kanan dari si string terminal. Oke, A yang kecil ini string terminalnya, letaknya di kanannya si string. Maka ini adalah right linear. Nah, S menghasilkan A kecil, A besar, B. A menghasilkan A kecil, B. B menghasilkan B kecil, B besar, atau A. Oke, bangun NFA-nya dengan menjadikan variabel grammar menjadi state. Nah, kita lihat ada berapa sih variabelnya. Variabelnya itu adalah S, A, B. Nah, kita butuh menambahkan state terakhir ya. State terakhir itu state per 5. Ini kayak konsepnya ya. Jadi setiap nanti membangun NFA dari satu grammar yang diberikan itu tambahkan satu variabel sebagai state penerima atau sebagai state akhir. Nah, itu memang itunya teoremanya seperti itu, rule-nya ya, aturannya. Kalau kita butuh tambahkan state variable final nih, variable final. Jadi state terakhir yang khusus dibuat kita tambahkan. Nah, dari sini kita bisa dari production rule ini kita bisa buat NFA-nya. Nah, kita udah buat variabelnya. Ada S, A, B, dan variable final ya, ini yang dibuat khusus. Nah, tambahkan sisi transisi untuk setiap produksi. Oke, setiap produksi. Jadi kalau dibilang produksi ini ya, ini produksi namanya. Oke, ini namanya produksi. Jadi tambahkan sisi transisi untuk setiap produksi. Nah, S inputnya A menuju ke variabel A. Maka kita buat S inputnya A menuju ke A. Terus produksi yang kedua, ya, produksi yang kedua, masih yang pertama ya, karena kan ini ada ataunya. S atau S inputnya lambda itu menuju B. Kenapa? Karena dia nggak ada variabelnya ya. Karena dia nggak ada stringnya. Oke, karena dia nggak ada stringnya ya. Jadi dia inputannya adalah karena kan S ke B, dia pindah tanpa inputan. Oke, input lambda ini kan himpunan kosong. Oke, kemudian A, production yang kedua, A dengan inputan AA itu ke B. A dengan inputannya itu AA. Jadi kan di sini kan nggak ada variabel ya, maka dia kita tambahkan state pembantu atau konektor ya, penghubung ya. State pembantu atau penghubung atau konektor boleh, pembantu juga boleh. Jadi AA itu menuju ke B. Kemudian state production yang ketiga B kecil B. Nah, di sini kan ini kan menuju B lagi ya, kembali ke B lagi ya. Jadi maka dia berulang dengan inputannya itu B. Oke. Terus B dengan inputan A dia kan nggak menuju variabel manapun ya, maka kita bisa kasih dia ke final state. Variabel final. Ya, variabel final yang dibuat sebagai khusus untuk membantu kita membuat NFA-nya. Nah, ini kan udah terbentuk ya NFA-nya. Nah, kita terbukti ya bahwasannya kita bisa membangun membangun NFA dari right linear, dari bahasa grammar kan, dari grammar yang itunya adalah right linear grammar. Tuh. Nah, maka bahasa yang dihasilkan adalah misalnya ini S A ke A besar, kemudian AAB, kemudian AA ini kan BB, kemudian A diganti dengan A ya. Maka ini adalah bahasa yang dihasilkan ini. Oke, maka dari NFAM
dari NFAM, ini kan grammarnya ya tadi, production rule-nya. Maka dari maka dari right linear grammar kita bisa bangun NFA-nya, kemudian kita juga dapat bahasanya, maka disimpulkan bahwasannya bahasa yang dihasilkan, ini kan bahasa yang dihasilkan dari NFAM ya. Ini dia. Nah, sama dengan bahasa yang dihasilkan dari grammar G. Sama dengan berarti ini dia. Nah, ini adalah ditulis dalam bentuk regular expression. Nah, kalau kalian mau menulis dalam bentuk notasi itu boleh. Nah, ini kan dalam bentuk regular expression ya. Jadi kalau misalnya A, B, A ini kan sama, tadi kayaknya ada di atas yang sudah kita hasilkan. Contohnya ada nggak? Ada ya. Oke, nah ini kan bahasa yang dihasilkan dari NFA ini. Kemudian kalau misalnya kalian coba, kalian masukkan ini, misalnya kalian ganti A besar ganti dengan AAB, terus B diganti dengan B besar B, terus B diganti dengan A, maka hasilnya itu sama. Sama yang dihasilkan sama seperti NFAM. Maka bahasa yang dihasilkan si NFAM sama dengan bahasa yang dihasilkan dari grammar G ini, dan ini adalah hasil bahasanya. Oke, maka dikatakan tadi adalah regular, maka bahasanya adalah bahasa regular, si linear grammar tadi gitu. Ini kalau kalian coba ya, jadi kalau misalkan masukkan nanti kan dapat yang seperti ini modelnya. Hasilnya itu sama dengan yang ada di NFAM. Nah, secara umum, suatu right linear grammar G memiliki variabel V0, V1, V2. Nah, ini variabelnya itu adalah yang ini tadi, S, A, B, terus V, F. Oke, nah kalau ditanya V0, V1, V2 variabelnya, dan produksi V1, A1, A2, AM sampai ke ke VJ. VJ ini tadi variabelnya berapa, saya kayak berapa jumlah variabelnya, atau V1 menghasilkan A1, A2, AM. Oke, nah jadi maksudnya adalah jadi penambahan jadi kalau misalnya dari grammar yang dikasih ini kan variabelnya itu ada S, A, B. Nah, ketika kita buat NFA-nya itu nanti variabelnya itu bertambah 1. Oke, untuk sebagai step pembantu atau step penerima di sini di terakhirnya. Jadi kalau misalnya nanti diketahui jumlah variabelnya itu misalnya di sini ada A, B, C, misalnya C-nya itu sama dengan lambda misalnya ya. Nah, berarti nanti di NFA-nya itu ada 5. Ada 5 variabel, karena satu lagi adalah variabel final sebagai variabel pembantu. Oke, nah itu maksud dari si pernyataan di sini. Kita bangunkan NFAM, sehingga setiap variabel VI dapat disamakan sebagai node. Jadi V0, V1, V2, V3, V4, V5. Jadi kalau misalnya VI-nya itu ada keberapa, jadi nanti pasti dia bakal bertambah 1, kayak saya bilang tadi di awal di atas ini. Kalau kita punya 4 variabelnya S, A, B, C sama dengan C lambda, maka kan ada 5 kan? Ada 4, sorry. S, A, B, C. Terus ketika kita bangun NFA-nya, nah dia akan bertambah 1, yaitu VF, state akhir yang dibuat khusus ya. Khusus dibuat ya, sebagai state penerima. Oke, ditambahkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita tambahkan transisi dan node penghubung. Jadi kalau misalnya butuh, kayak tadi kan, AA, nah ini kan di production rule-nya itu butuh state penghubung ya. Node penghubung, sorry. Nah ini. Jadi kita tambahkan node penghubung di antara AA ini. Kemudian kita tambahkan lagi transisinya. Itu boleh ditambahkan untuk setiap produksinya. Kemudian variabelnya juga bertambah 1. Kita tambahkan transisi dan node penghubung. Ini kalau yang ujungnya itu tidak ada variabel yang dituju. Ini kan nggak ada variabel yang dituju ya, sehingga kita menambahkan lah state variable finalnya yang modelnya itu seperti ini. Oke, B, A. Di A ini kan nggak tahu dia menuju ke variabel mana, maka
kita langsung tambahkan ke sini. Nah, kalau misalnya nanti ada A-nya lagi, misalnya A, saya lambda. Misalnya A, lambda ya kan. Nah, itu kita harus taruh ini kemari. Oke, lambda. Kecuali dia ada buat A menuju misalnya B, S misalnya ya. A, B, S berarti dia kemari. Inputnya adalah B. Jadi ditambahkan karena biar ada yang keluarnya itu ya, yang sebagai state penerimanya. Tuh, jadi dari situ, dari pernyataan di atas tadi, maka NFAM yang terhasil adalah seperti ini. Jadi misalnya nih, ini kan sebagai contoh kalau misalnya A-nya itu di sini A-nya sampai 10. Inputannya A-nya itu 10 kali, misalnya V0, V2, V4, V0, V1, V2, V3, V4 ke VF ya. Di sini ditambahkan VF-nya. Maka bahasa yang dihasilkan dari grammar G itu akan sama dengan bahasa yang dihasilkan dari NFAM. Tuh, ini kan NFA-nya. Grammar-nya tadi di atas, maka bahasanya itu akan sama. Maka dia akan dikatakan adalah bahasa yang dihasilkan dari linear grammar itu adalah bahasa regular. Nah, pada kasus si left linear grammar, yang modelnya itu left linear grammar, andai G adalah left linear grammar. Ini kita juga buktikan nih, apakah si left linear grammar ini bahasa yang dihasilkan adalah bahasa regular, gitu kan. Nah, kita umpamakan G adalah left linear grammar, berarti si dari bagian production rule-nya itu yang di sebelah kanan, dia itu letak si variabelnya itu berada di sebelah kiri ya. Misalnya S sama dengan S, A, B, S. Oke. Nah, letaknya sebalik. S, A, B. Sebalik ya nih, sorry. S, A, B. Nah, letaknya si variabel itu adalah di sebelah kirinya si terminal ya. Kita namanya terminal ya. Jadi letaknya di sebelah kiri, maka dia dikatakan left linear grammar. Nah, cara pembuktiannya kita akan menggunakan right ya. Kita akan menggunakan right linear grammar. Right linear grammar itu kita umpamakan dia dengan G accent. Oke. Sehingga bahasa yang dihasilkan dari left linear grammar itu sama dengan bahasa yang dihasilkan dari si right linear grammar reverse. Oke, jadi ini reverse ya. Nah, kita akan lihat. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan reverse? Karena G merupakan left linear grammar, maka aturan produksinya adalah, nah kan tadi kan si G ini kan left linear grammar, maka aturan produksinya A menghasilkan B besar, A kecil, A2 sampai AK, atau A, A1, A2 sampai AK. Jadi kan aturannya dia lebih di sebelah kiri ya, dari si terminal. Bangun right linear grammar G accent. Jadi kita bangun right linear grammar-nya, kita bangun left linear G-nya itu seperti A sama dengan B, A1, A2. Nah, ini kan left ya. Jadi kita lihat production-nya itu variabelnya di sebelah kiri. Nah, ini kita umpamakan A1, A2 itu dengan V. Biar nggak terlalu panjang ya. Maka kita bangunkan right linear grammar-nya itu G accent. Nah, jadi hasilnya itu adalah AK kan reverse ya, AK, A2, A1, B. Maka dibalik. Maka right linear grammar-nya itu adalah AK, A2, A1 sampai AK, A2, A1 kemudian variabelnya di sebelah kanan. Kan right linear grammar-nya kita bangun jadinya kan dibalik ya. Kalau right-nya itu. Terus nah A, V, R, B. Nah, ini kan kita reverse ya. VR-nya itu kan kita taruh ke depan. Kayak itu kita reverse ya. Ini kan AK-nya kan yang awalnya tadi di belakang jadinya di depan. AK, A2, A1, B. K, V-nya itu di reverse ya. Atasnya itu reverse. Bangunkan right linear grammar
Oke, left linearnya, nah ini dia yang kalau ada variabelnya ya. Nah, kalau yang nggak ada itu sama, konsepnya itu sama, jadi tinggal dibalik aja. Si A-nya itu di reverse ya. Kalau bedanya tadi ada variabel B, kok ini sekarang ini nggak ada. Nah, maka coba perhatikan. Bahasa yang dihasilkan dari left linear grammar itu sama dengan bahasa yang dihasilkan dari right linear grammar reverse. Oke. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ya, nah jadi kan ini adalah left linear. Kemudian si left ini kita ubah ke right linear. Nah, kemudian si right linear ini kita reverse. Nah, otomatis hasilnya adalah juga sama dengan si left linear. Oke, ini ada reverse-nya di atas. Otomatis dia sama, karena dibalik lagi ya. Jadi dibalik lagi gitu. Karena G action adalah right linear, maka L bahasa yang dihasilkan dari right linear adalah bahasa regular kan. Kan tadi right kita tadi sudah membuktikan ya, bahasa yang dihasilkan sama right linear itu adalah bahasa regular yang di atas tadi. Oke. Kan bahasanya maka bahasa yang dihasilkan dari right linear grammar reverse itu adalah bahasa dari left linear grammar. Maka bahasa yang dihasilkan dari left linear grammar juga bahasa regular gitu. Jadi ini sebenarnya dibalik-balik aja sama dia ya. Jadi dari left linear grammar diubah ke right linear grammar, di reverse lagi. Nah, kemudian hasilnya itu pasti sama dengan bahasa left linear grammar gitu. Maka karena kita sudah membuktikan tadi yang bahasa right linear grammar adalah bahasa regular, jadi proses ini sudah membuktikan bahwasannya bahasa yang dihasilkan dari left linear grammar juga bahasa regular. Itu pembuktian pertama ya. Jadi kita membuktikan bahasanya grammar menghasilkan bahasa yang linear grammar menghasilkan bahasa yang regular. Nah, sekarang kebalikannya. Setiap bahasa regular R yang dihasilkan oleh beberapa regular grammar tertentu adalah bahasa regular grammar. Oke. Nah, jadi setiap bahasa regular L yang akan dihasilkan adalah dari grammar tertentu juga adalah regular grammar. Tuh, jadi ini kebalikannya ya. Kok tadi kita buktikan dari sebelah kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Dari bahasa regular yang dihasilkan dari grammar tertentu adalah regular grammar. Tuh. Kebalikannya. Setiap bahasa regular setiap bahasa regular R dihasilkan oleh beberapa regular grammar tertentu, yaitu G ya. Jadi yang dihasilkan dari si grammar G itu bahasa yang dihasilkan dari regular R itu juga dapat dihasilkan dari beberapa regular grammar, yaitu regular grammar itu di sini diumpamakan sebagai G. Bahasa regularnya itu L. Ya, grammarnya itu G, bahasa regularnya itu L. Oke, di pembuktiannya adalah anggap M merupakan NFA. Oke, M ini kita anggap adalah NFA, sehingga bahasanya itu sama dengan sehingga bahasa yang dihasilkan adalah bahasa regularnya yang dihasilkan adalah bahasa regular dari si NFA. Oke, NFA. Bangunkan regular grammar G dari M sehingga bahasa dari NFA-M itu sama dengan bahasa dari regular G. Jadi kita bangunkan regular grammar-nya. Jadi kebalikannya ya. Nah, kita punya NFA ya. Jadi kan kita bangunkan regular grammar-nya dari NFA-M. Kita sudah punya NFA-nya ya. Kita sudah punya MFA-nya, kita bakal buktikan bisa nggak dihasilkan regular grammar-nya, kan gitu. Nah, kalau tadi kan kita punya grammar-nya, bisa nggak kita bangun NFA-nya? Kalau sekarang kita punya NFA-nya, bisa nggak kita bangunkan si regular grammar-nya, kebalikannya. Jadi ini konsepnya kebalik-balik ya, dibalik-balik aja sehingga nanti kalian akan paham. Oke, nah kita sudah punya NFA-nya. Misalnya ini MFA-nya dan ini bahasa yang dihasilkannya. Oke, nah ini bahasa yang dihasilkannya.
AB, A ya, A. AB, nah ini kan B-nya bisa berkali-kali ya. Kan ini dibuatnya menggunakan regular expression ya, maka dia pakai star. B-nya bisa berkali-kali, terus misalnya AB, AB nih, yang ini, terus, nah ini bisa langsung ke mari, terus B-nya juga bisa diputar lagi, terus AB lagi, dan seterusnya. Ini kan ada pakainya bintang. Konversikan si NFAM ini ke right linear grammar. Oke, kita konversi M ke right linear grammar. Nah, jadi kita mulai dari Q0. Q0 dengan inputan A, maka dia menuju ke Q1. Q0 inputannya A, menuju Q1. Oke, Q0-nya udah habis ya. Oke, kemudian Q1 dengan inputannya B, dia menuju Q1. Maka ada, ini ya loopingnya, Q1 dengan inputan B, maka dia menuju Q1. Sorry ya, maaf, ini lewat lihat NFA-nya dulu ya, baru lihat kemari. Q1 dengan inputannya B menuju Q1, maka kita buat production rule-nya seperti ini. Kemudian Q1 dengan inputan A, Q2, berarti Q1 inputannya A, Q2. Kemudian, nah Q2 dengan inputannya B, maka dia ke Q3. Oke, Q3 dengan inputannya lambda, maka dia ke Q1 ya. Q3 dengan inputan lambda dia ke Q1. Q3 inputannya lambda dia ke Q1. Nah, terus Q3 kita buat lambda. Nah, kita buat seperti ini menandakan bahwasannya di Q3 ini adalah state penerima. Oke, nah jadi kalau kita dikasih NFA-nya seperti ini, nah kita buat grammarnya seperti ini. Nah, jadi nanti di bagian ketiganya itu buat aja Q3 sama dengan Q3 hasilnya adalah lambda. Nah, ini menandakan bahwasannya Q3 adalah state penerima. Tuh. Nah, secara umum ini dapat kita buat notasinya itu untuk setiap transisi Q inputannya A itu hasil menuju ke P. Ini model umumnya secara umum tambah. Nah, produksinya adalah misalnya gini ya. Q itu adalah variabel, kan Q di sini kan yang Q0, Q1, Q2, Q3 itu adalah sebuah variabel ya, atau state ya. Nah, A ini adalah inputan atau terminal. Jadi terminalnya itu variabel state-nya itu, string-nya itu apa aja. Kemudian P itu variabel. Tuh, jadi ini production-nya itu seperti ini ya, konsepnya itu variabel, terminal, variabel. Bisa nggak dari sebelah kanan? Bisa. Ini kan kita pakainya itu adalah right ya. Kita ubahnya tuh ke right linear grammar. Ya, jadi kan tadi konsep di awalnya adalah konversi NFAM ke right linear grammar. Oke, makanya itu modelnya itu adalah right ya. Key variabelnya itu di paling kanan dari si production rule. Q1, Q2, Q3, Q4 adalah di sebelah kanan, paling kanan. Nah, terus kalau ada kalau ada state penerima berarti Q3 hasilkan lambda. Nah, di sini menandakan bahwasannya dia adalah state penerima. Oke. Nah, ini dia untuk state penerima. Untuk state penerima itu konsep rule-nya adalah Qf hasilnya adalah lambda. Tuh. Nah, ini produksi yang kalau untuk state penerima. Maka karena G adalah right linear grammar dan G juga merupakan regular grammar, sehingga bahasa yang dihasilkan dari right linear grammar itu sama bahasa yang dihasilkan dengan si NFAM tadi. Maka dia adalah bahasa regular. Karena kan tadi di atas kita udah coba kan, bisa nggak NFA itu menghasilkan NFA itu diubah ke grammar. Oke, grammar itu bisa. Dan ML juga bisa diubah ke grammar. Maka bahasanya otomatis juga adalah bahasa bahasa regular. Oke, ini slide-nya udah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Maaf ya, kalau penjelasannya itu nggak sebagus penjelasan Bu Fiska.
Karena Bu Fiska sudah sangat lama mengampu mata kuliah TBA ya. Kalau saya ini baru hari ini mengajarkan mata kuliah TBA. Tapi saya berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik dalam diri saya tentang TBA ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya akan menjawab semampu saya. Kalau misalnya saya nggak mampu, saya akan serahkan ke Bu Fiska untuk menjawabnya, biar kalian nggak sesat. Oke, ada yang mau ditanyain? Kira-kira? Kalau misalnya kalian ragu dengan saya, nggak apa-apa, dicatat aja, pertanyaannya dicatat aja, karena takutnya ini nanti keluar pula di soal ujian kan. Jadi pertanyaan dicatat aja di message, nanti akan saya sampaikan ke Bu Fiska biar dijawab di grup gitu. Beberapa pertanyaan yang kalian nggak paham dari penjelasan saya, nggak apa-apa. Jadi jangan malu-malu ya, jadi kayak anggap aja saya ini kayak asisten ya sebenarnya, ganti. Ini nggak apa, silakan dicatat di bagian message, nanti akan saya rekap dan kirim ke Bu Fiska. Jadi jangan nanti ketika soal ujiannya keluar, nah kalian ini nggak paham nih ya kan, apa yang dimaksud dengan grammar dan cara teorema tentang grammar, pengerjaannya dan sebagainya. Oke, ini kalian tidur siang kah atau gimana? Izin bertanya Bu, Oke, silakan. untuk linear grammar itu bebas letakkan string ya? Nggak perlu di kiri atau kanan? Iya, nggak perlu di kiri, nggak perlu di kanan kalau linear grammar. Oh, Oke, bentar saya cek dulu ya, ntar saya cek. Nanti saya salah pula. Linear grammar. Linear grammar. Oke, Oke ya, linear grammar nggak ada aturan khusus ya. Variabelnya mau diletakkan di sebelah kiri si string atau terminalnya, atau di sebelah kanannya si string atau terminalnya. Jadi nggak ada aturan sama sekali. Oke, ada lagi? Bu, apakah setiap NFA itu pasti bisa diubah ke DFA, Bu? Iya, pasti kan. Saya nih waktu belajar NFA-nya saya nggak masuk kayaknya, tapi menurut saya itu pasti. Gimana, ada yang bisa aja enggak? Seharusnya sih pasti bisa diubah. Karena NFA itu adalah DFA, tapi DFA belum tentu NFA. Ya kan? Kalau DFA itu kan semua state-nya itu kan harus ada yang keluar ya. Kalau bagian ini tadi. Nah, ini kan adalah NFA. Sorry ya, maaf. Ini adalah NFA. Ya. NFA ini kan harus, kalau misalnya dia DFA, itu kan harus ada state yang A ini juga harus keluar ya. Misalnya dia harus semuanya itu state terhubung ya. Nah, sorry, ini juga ada keluar deh. Nah, jadi kalau menurut saya setiap NFA itu bisa diubah ke DFA. Iya, menurut saya iya, tapi nanti coba tanya lagi ke Bu Fiska ya. Karena itu kan yang proses NFA dan DFA ya. Kayaknya saya udah lupa bagian itu. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya nanti ragu, ditanyakan lagi di grup ya, ditanyakan lagi ke Bu Fiska biar jawabannya itu lebih akurat gitu. Karena saya banyak lupanya. Oke. Saifullah ya tadi ya? Iya, Bu. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya sih, kan yang saya tahu DFA itu adalah yang bahasa regular. Makanya kalau udah dibuat ke NFA, dikonversi ke DFA supaya bisa menjadi bahasa regular. Yang pertanyaan saya sebenarnya, Bu, kenapa di sini di materi grammar nih kita hanya ubah ke sampai NFA-nya saja, sedangkan yang namanya bahasa regular itu harus DFA. sampai ke DFA, setahu Ya, saya. sebenarnya saya mau nanya itu juga ke Bu Fiska, cuman karena ketika saya mendengarkan materinya, nah saya juga penasaran kenapa diubahnya ke NFA, nggak langsung ke DFA. Saya juga sebenarnya mau bertanya itu ke Bu Fiska ketika saya mendengarkan materinya. Tapi karena Bu Fiska yang dalam kondisi kurang sehat, ya kan, jadi saya nggak bertanya. Nah, ternyata ada yang bertanya dari apa yang ingin saya tanyakan. Nah, apa nanti tanyakan aja di grup ya. Jadi biar saya catat ya kan. Apakah bisa gitu kan bisa nggak langsung diubah ke DFA, karena kan bahasa yang DFA itu udah pasti bahasanya regular. Ini ada yang jawab, sorry, ini bertanya apa jawab ya?
Wait. Kalau misalnya ada satu state yang memiliki transisi lebih dari satu string ke state yang lainnya atau dirinya sendiri, misal Q1 memiliki transisi A dan B yang sama-sama menuju Q1. Itu kalau dibikin regular grammar gimana ya, Bu? Kalau dibikin ke regular grammar. Misalnya gini ya, gimana? Misalnya AB ya. Misalnya A, B, B. Gitu ya. Berarti A, ini di sininya. Apa namanya nih? A, B, B. Gitu. Makanya di sini butuh yang namanya, apa tadi ya? Penghubung ya, membantu gitu. Jadi ditambahkan A, B, B. Jadi nggak jadi masalah. Kalau ini kan AA, ini tinggal diganti aja A, B gitu. Maaf, Bu, bukan gitu maksudnya. Oh, bukan gitu. Jadi gimana? Kalau looping? Misalnya, looping. Looping tapi ada 2 string yang dikeluarin. Jadi misalnya S, misalnya gini ya, misalnya A, B, A. Iya. Kalau yang kayak gitu kan harus pakai transisi, Bu. Tapi ini misalnya dari NFA-nya, dia keluarin lebih dari satu string ke string yang sama gitu, kayak looping, tapi dia keluarin A, B, atau C gitu. Misalnya tapi dia looping gitu. Iya, looping. Dia looping, misalnya gini ya, dia looping. Kan, ini kan ke A kan, tapi tapi dia stringnya itu A, B. Ada A, ya ada B. Ada A, ada B, lebih dari satu ya stringnya ya. Iya, Bu. Kalau dia looping, nah ini saya juga nggak tahu nih gimana. Ya, ini kalau menurut saya sih mungkin A, B ya, tapi kayaknya masih kurang pas sih. Kalau A, B kan atau ya. Sedangkan ini dia AB konsepnya ya, AB ya, dua-dua kan. Kalau misalnya A, B itu kan atau. Kalau ini kan oke, nanti ini bisa nih saya tanyakan ya. Satu lagi tadi punya si Saifullah ya. Boleh nggak? Ya, oke, saya catat. Oke, biar coba saya catat ya pertanyaannya. Berarti itu kan teoremanya ya. Teoremanya yang ditanyakan kenapa nggak diubah ke DFA ya. Oke. Kenapa tidak diubah ke DFA? Karena bahasa yang diterima DFA adalah bahasa regular. Ya kan gitu kan? Benar, Bu. Oke, ada lagi pertanyaannya yang nanti saya lemparkan ke grup ya. Ke grup itu, apa namanya? Grup TBA. Nanti mana tahu Bu Fiska langsung jawab di situ. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri. Saya mohon maaf nih ya, karena saya memang nggak begitu ahli ya dalam bidang TBA ini, menurut saya sulit. Jadi saya nggak begitu paham, dan ini baru pertama kali ngajar TBA. Saya mencoba ya kan, coba mempelajari ulang istilahnya. Ada lagi yang ditanyakan, saya mohon maaf nih, mungkin nggak banyak ya, nggak banyak membantu. Nanti video yang punya Bu Fiska bakal saya share, kalian silahkan nonton lagi dan langsung ditanyain ke Bu Fiska di grup. Kalau ada bagian yang kalian kurang pahami, catat aja tuh nomor halamannya. Karena kan di setiap slide Bu Fiska itu ada nomor halamannya. Jadi kalau kalian bertanya, kalian langsung bilang, Bu, nomor halaman sekian gimana penjelasannya gitu. Jadi ibunya nggak nyari bagian yang mana, tapi langsung buka halaman berapa, dan itu lebih gampang ibunya ngejelasin gitu. Makanya disediakanlah nomor halaman. Jadi perhatikan nomor halamannya, langsung lemparkan pertanyaannya ke Bu Fiska, Bu, halaman sekian gimana penjelasannya. Oke, itulah gunanya dibuat nomor halaman di setiap slide. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, jangan lupa absen ya untuk yang kelas B nanti sore 16.35. Untuk yang kelas A nih masih ada waktunya sekitaran 13 menit lagi. Kalau nggak lagi yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya mohon maaf sekali lagi, mungkin ada ya penjelasan yang nggak pas. Jangan mentok terima semuanya dari saya. Silakan cari lagi jawabannya
di referensi-referensi yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bu. Yes. Ya, Bu. Waalaikumsalam.